Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadah wal du'a ila al-huda wal dalalata 'ala al-khair wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri salihin ila an qala sunanul iqamati. Al-awwalu khafdus sawti bi aqalla min sawtil adhan. Ar-rabi'u an yaqula mujibul iqamati 'inda kalimatil iqamah aqamaha Allahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh wa ja'alani min salihi ahliha. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari yang mulia ini, alhamdulillah, malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan yang terkena penyakit Allah Subhanahu wa taala cepat angkat penyakitnya, dan Allah beri ia kesembuhan zahiran wa batina, dan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita semua dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di minggu yang ketiga kita menyambung pengajian mengenai ilmu fikih, masih mengenai sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan sebelum sembahyang. Pembahasan panjang kemarin mengenai adzan. Sunnah yang besar sebelum kita melaksanakan sembahyang berjamaah atau sembahyang, maka kita disunahkan untuk adzan. Kita sudah mempelajari kemarin syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya. Kemudian kita masuk di sini sunanul iqamati. Ini merupakan sunnah-sunnah daripada iqamah. Al-awwalu, yang pertama sunnahnya qomat itu khafdus sawti, merendahkan suara, jangan terlalu nyaring. Tapi aqalla min sawtil adzan, yaitu dia sedikit lebih rendah suaranya daripada suara adzan. Kalau adzan itu senyaring-nyaringnya, setinggi-tingginya. Tapi kalau qomat jangan kayak adzan. Nah, amun qomat
kayak ajar juga dikira orang ajar pulang ya. Dan sunnahnya memang harus rendah, lebih rendah daripada suara azan ketika azan. Kemudian al-idraj yang kedua adalah idraj. Idraj ini bercepat sedikit, jangan lambat. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira wajib no, karena amat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panjang banget. Nah itu hukumnya makruh. Nah dilagu-lagukan amat, dilagu-lagukan sehingga panjang jadinya, itu hukumnya makruh. Amat yang seperti itu makruh. Nah, kalau misalnya mendengar di kaset wujud itu panjang lagunya berkilo-kilo amat. Nah ajar kan amatnya panjang berkilo-kilo hukumnya makruh, apalagi amat. Nah cepat dan disambung, jadi disambung. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salat. Nah jangan qad qamatis salat tuh qad qamatis salat. Ini banyak yang kalau belajar loh kayak itu. Sudah dimatikan, hidup pulang. Ini hidup kau matikan. Ya kan? Kalau mati sholat itu mati deh. Tanya tuh nanti yang di belakang tuh mati. Jangan lagi sampai teman yang mati itu ada bunyi lagi. Orang mati itu bunyi lagi. Ada bunyi lagi. Ya Allah, jangan lagi. Tuh kalau mati sholat ada begitunya tuh hilang dari sholat, hilang dari tuhnya. Kalau mati sholat, mati sholat, amrnya disambung, jadi sunnahnya disambung. Mati sholat, mati sholat. Jangan sampai itu tadi. Mati sholat, mati sholat, nah itu kesalahan. Kemudian antakuna fi ghairi mawdi'il adzan. Dan tempatnya itu sunnahnya beda daripada tempat azan. Nah, makanya kalau masjid-masjid dahulu itu ada tempat azan. Azan itu di atas kayak masjid di Pemangkin, masjid At-Taqwa di Muara Kampus yang terdahulu ada masjid tangganya naik gitu azan. Naik ke atas, kamarnya mau di atas pulang lah. Ada lagi kamar di atas masuk ya. Jadi kamarnya di bawah. Nah, amalnya kita di masjid biasa memang untuk mendapatkan pahala sunnah, yang kita sudah belajar nih, maka tempatnya harus kita bedakan. Barangkali berkisir sedikit. Nah, misalnya amal azan itu kita di sini ada di muka, karena kamar bisa saja langsung. Nah, misalnya azan di masjid Al-Ihsan misalnya, itu kan tempatnya kita sama loh. Nah, bila azan bangun muka sedikit. Nah itu caranya. Kamar kena di mana? Kamar kena berundur pasti di sholat. Nah itu sunnah. Nah di antara hikmahnya orang Buddha tuh tahu ini tempat azan, ini istri lagi azan, istri lagi kamar. Nah kalau mendengar orang Buddha, orang bisu dan tuli. Nah itu kalau mendengar sih azan kan kamar kita tahu, tapi bila tempatnya ini tempat azan khusus, tempat kamar khusus, maka sini tahu ini orang ini kamar, marah dari orang sembahyang, marah dari dia. Ayyakula mujibul iqamati indah kalimatil iqamah, dan menjawab iqamat ketika mendengar pada qamatis shalah. Jawabannya apa? Jawabannya aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu. Ini bentuknya doa. Pada qamatis shalah, sungguh berdiri sembahyang. Sembahyang itu senantiasa tegak, senantiasa dilaksanakan sampai hari kiamat. Aqamahallah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mendirikan sembahyang.
mengistiqomahkan kita atas sembahyang sehingga sembahyang itu terus berdiri, terus tegak, wa ada maha dan memudawamakannya, yaitu berketerusan selama langit dan bumi itu masih ada. Ya Allah, semoga selama bumi masih ada, langit masih ada, selama itu pula sembahyang itu tetap. Waj'alani min sholihi ahliha, ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang saleh yang selalu menjawab panggilan salat itu. Yang kelima, antakuna iqamatu binadharil imam. Yang kelima, yang terakhir adalah qamat itu berdiri dengan nazar imam, dengan perintah imam. Imamnya sudah ada, dilirik dulu imam, qamatkah? Ujar imam qamat, ada qamat. Nah, karena haknya menyuruh qamat itu imam. Kalau ada itu muadzin. Muadzin lebih mengetahui apabila sampainya waktu sembahyang sudah sampai ke belum, muadzin itu harus tahu. Nah, kemudian kalau qamat itu haknya imam. Jadi imam qamat, hanya qamat. Jadi imam ada, jangan. Apalagi imamnya masih di rumah. Nah, imamnya ada belum? Itu kebanyakannya. Nah, sini tulisannya bercepat-cepat. Ada tahu lagi imam nih belum lagi sampai ke langgar, masih di desa terus. Ya, ada orang kayak itu, jadi sudah hingga sidin aja sembahyang sidin 2 rakaat, ancam sidin lagi kamar. Imam kawan tadi ya berdaya karena aku imam, ya lah imamnya masih di jalan. Makanya qamat itu menunggu perintah imam. Isyarat imam, jadi imamnya sudah ada, nah imamnya masuk masjid sudah, nah qamat. Kalau Nabi SAW sedih sembahyang sunat itu di rumah. Nah, bila Nabi masuk ke masjid, qamat tuh. Nah, seperti itu guru-guru kita. Jadi sembahyangnya di rumah sembahyang sunat, jarang sembahyang sunat itu di masjid. Nah, bila sedih masuk, dibuka lowong masuk, maka qamat. Nah, seperti itu. Jadi harus ada imamnya dulu dan atas perintah daripada imam baru qamat. Nah, jangan qamat sembarangan kalau ada imamnya, karena lawas menunggui. Hanya sembahyang karena kalau ada imam. Kemudian setelah itu baqiyatus sunan, ujar beliau, yang tersisa sunnah-sunnah sebelum sholat setelah adzan dan iqamat, yaitu al-thalith yang ketiga, al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqarin, yaitu kita berjalan menuju tempat sembahyang bisakinatin dengan tenang, wa waqarin dengan tidak terburu-buru, ada tergesa-gesa. Walaupun sudah qamat, walaupun sudah sarakaat, walaupun masbuk ke sarakaat, kita mulai rumah, jangan buka. Ujar Nabi, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Rakaat yang engkau dapatkan beserta imam, maka engkau dapat rakaat itu. Tetapi apabila engkau ketinggalan berapa rakaat ketinggalannya, fa'atimu, maka sempurnakan, tapi jangan berlari, jangan buka. Karena amunnya buka, berjabat-jabat, berdesak-desakan, ialah kima belum lagi ditutup, mulai mulai rumah, nguruk baju, belum lagi kima masih buka, ialah sampai ke sini. Jadi Allahu Akbar, kima belum lagi. Jadi rakaat pertama tuh hanya mengenai baju mana khusyuk. Jadi yang dimaksud, yang dikehendaki, yang dianjurkan adalah khusyuk. Bagaimana kita tenang, pikiran kita tenang, fokus ketika sholat, hanya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita menghadap Allah, wajah kita dan badan kita menghadap kiblat. Nah, ketenangan itu didapatkan dengan kita berjalan menuju tempat sembahyang dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Lalu ujar Nabi ini mengajari kita doa, supaya tenang lagi, supaya kita ini lebih khusyuk lagi.
maka Nabi mengajarkan suatu doa. Doa ul-khuruji ila shalah. Doa ini dibaca ketika keluar dari rumah menuju tempat sembahyang. Apabila seseorang membaca doa ini, aqbalallahu ta'ala biwajhihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadapkan wajahnya kepadanya. Bila kita baca doa tadi, Allah akan menghadapkan wajah Allah kepada kita, artinya memandang kita. Siapa kita ini hamba Allah yang penuh dengan dosa. Tapi pas kita baca doa itu, kita hendak ke masjid, hendak melanggar, maka kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmat. Nah, presidennya media kita, betul juga kita ya. Nah, melihat hati-hati status puja. Nah, itu kan senang sudah orang-orang besar, apalagi Allah yang memandang kayak. Kemudian yang kedua, istaghfara lahu sab'ina alfa malakin. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan 70.000 malaikat untuk memintakan ampun kepadanya. Seekongkan malaikat itu harus membuat dosa, mintakan ampun dosa kita. Masya Allah. Guru misalnya, guru sekumpul misalnya, ataupun guru kita misalnya mendoakan kita, mintakan ampun kita senang Allah. Apalagi ini malaikat 70.000 malaikatnya mendoakan dosa kita, mintakan ampun dosa kita. Bila kita baca doa tadi, apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaihi. Ya Allah, kalau meminta kepada Engkau dengan hak orang-orang yang meminta ke atas Engkau. Wa bihaqqir raghibina ilaik, dan dengan hak orang-orang yang mencintai Engkau atau berjalan menuju Engkau. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, dan dengan hak perjalanan urut ini kepada Engkau. Pada zahirnya kita pergi ke masjid, pergi ke langgar, tetapi pada hakikatnya perjalanan kita tadi menuju Allah. Fa inni lam akhruj, sesungguhnya ya Allah, Allah tidak keluar dari rumah menuju masjid ini asyaran, untuk berbuat buruk, menyakiti orang, pada wala kataran, atau sombong, pada juga. Asyaran itu menyakiti orang. Sambil berjalan misalnya ada mangga masak, sambil ambil mangga tadi, itu warnanya asyaran. Wala kataran, dan juga tidak sombong. Wala riya'an, dan tidak untuk riya. Belum sembahyang ini turun berjemaah bukan karena riya. Wala sum'atan, bukan juga karena sum'ah. Bal kharajtu ittiba'a syahadi, sungguh ulah ini keluar untuk menjauhi daripada kemurkaan Engkau. Maunya ulut ini ada turunnya Allah, dia panggil, ada turun ulut bisa murka biar, maka keluarnya ulut ke masjid ini memenuhi panggilan dia ini supaya terlindung daripada kemurkaan dia. Wa bertiga amardhatik, dan mencari keridhaan dia. Karena apabila ulut turun menuju tempat ini, menuju masjid ini, biar ridho, biar senang. Fa'as'aluka an tu'idani minan nar, ya Allah, ulun meminta kepada Engkau untuk lindungi ulun daripada azab api neraka, wa tudkhilani jannah, dan memasukkan ulun ke dalam surga. Panjang itu doanya. Ini yang punya ada dihafalin, ya, ada hafal. Kamu soal di tangan aja ada hafal. Insyaallah enak, saya bakalan ini dicatat, di apa namanya, diketik, kayaknya dibagi setiap orang dapat doanya dengan terjemahannya. Itu umumnya diamalkan sebulan ya, sebulan biar baca atau antar di mana baca dulu itu. Karena sebulan istiqomah baca itu 5 kali sehari baca. Ini baru diingat, baru diingat, karena fadilahnya luar biasa ya. Jadi syaitan itulah bilanya sesuatu yang luar biasa, syaitan ini makanya membisiki, bahkannya membuat kita lupa teringat. Kayak siwaknya aja hilangnya kalau kita sudah lupa, karena hilang pulang.
gimana lebih mantap ya, ini kan mantap. Nah, karena fadilahnya benar. Nah, itu juga doa tadi. Nah, doa ini kita baca sambil direnungi daripada artinya. Jadi sebelum kita sampai ke langgar, ke masjid, hati kita sudah terhubung dengan Allah, sudah terhubung dengan Allah. Ada lagi yang ingat sana, ingat sini, ingat sana, ada boleh sana, boleh sini, ada. Kita ke masjid Jumatan dari dulu baca ini. Nah, kita sudah hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi masuk masjid dalam keadaan sakinah tadi, dalam keadaan wabar, dalam keadaan tenang. Nah, ini memudahkan kita untuk sembahyang khusyuk ketika sholat. Sampai sini insyaallah, nanti kita akan lanjutkan lagi doa bainal adzan wal iqamah. Yaitu banyak-banyak berdoa antara adzan dan iqamah. Waktunya singkat, adzan dan iqamah itu singkat, tapi ujar Nabi la yuraddu doa bainal adzan wal iqamah. Allah tidak pernah menolak doa seseorang antara adzan dan iqamah. Banyak orang lain tahu. Nah, ini di antara waktu mustajab. Waktu mustajab antara dua khutbah, dua kali khutbah, ya, khutbah pertama, khutbah kedua, kemudian lagi antara dua azan lain, yaitu antara azan dan iqamah. Kalau ada kita minta hajat, di situ kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hajat kita akan mudah untuk dikabulkan. Mudah-mudahan hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau jika sholat seorang